Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah satu kali. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah. Mana yang harus dikerjakan antara sholat qabliyah isya dengan sholat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustadz. Qabliyah, kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran. Kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustadz, di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustadz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustadz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, nyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man jarra thawbahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya. Khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angkuh dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib? Misalnya pada salat subuh ayat apa, zuhur ayat apa, maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat, dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada salat subuh dan salat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca salat isya dan salat asar. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas dibaca pada salat maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustadz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan, udah saya tulis dalam buku 5 tahun yang lalu, buku itu sudah dicetak. Baca baik-baik. Ustadz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini malas nih, kenapa malas? Kan mau mendapat ridho rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat. Sholat sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah. Maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridha Allah. 6 pertanyaan. Ustadz, ku perhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan. Kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat. Malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini. Tak boleh memaki, jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil tak benar, Aisyah, enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih ke merah-merah. Nah, panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu.
Tapi dia hitam Pak Ustaz, panggil aja lah Humairah. Robahlah Adinda, bangunlah. Abang pun baru belakangannya aja ini, kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Nah, oleh sebab itu perbaikilah. Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya sahabat duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia sholat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.